Ya, teman-teman sekalian. Kami bukan teman Bapak. Ya, kita hari ini ada festival HAM. Ya. Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini. Pasti tidak percaya. Ya. Kami tidak percaya. Festival buat siapa Pak? Sudah selesai. Tidak percaya lagi kepada KSP. Komnas HAM memberikan uang. Sudah lama bekerja tapi tidak ada. Apa hasil kerja KSP? Pelanggaran masa lalu, apa kabar pelanggaran masa lalu? Apa kabar pelanggaran masa lalu? Tidak ada gunanya. Sudah pulang saja. Bungkus amplop kalian dan bubarkan Komnas HAM. Bubarkan Komnas HAM. Komnas HAM. Kabur dari semua oligarki. Kami bukan teman Bapak. Kami bukan teman Bapak. Ya, teman-teman sekalian. Kami bukan teman Bapak. Kami bukan teman Bapak. Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Podcast Story ya, tentunya bersama Desak. Semoga semuanya tentu dalam keadaan sehat-sehat aja bersama keluarga ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share juga. Bagi yang belum, yuk langsung pada subscribe, like, komen, dan share juga dong pastinya. Desak makasih banget nih, banyak banget yang udah subscribe juga. Thank you banget. Jadi tambah luas nih silaturahminya. Oke, tadi udah kita lihat di awal video nih. Di Semarang tuh lagi rame ya. Ternyata ada Bapak Muldoko juga yang tadi kita udah lihat ya. Ada hashtag kami bukan teman Bapak. Kami bukan teman Bapak sampai kayak begitu. Apa sih itu sebenarnya, kejadian apa sih? Jadi gini ya. Jadi waktu itu nih kemarin ya, Jumat ya, dari tanggal 11 nih tanggal 11, dari tanggal 17 sampai 19 November 2021 itu di Semarang tuh lagi ada yang namanya Festival HAM 2021 kayak begitu ya. Nah di sini teman-teman itu lagi pada melakukan unjuk rasa lah, bahasanya seperti itu ya. Terus kemudian di sana itu ada yang namanya Bapak Muldoko nih ya, Kepala Staf Kepresidenan, dan dia menjadi salah satu pembicara kunci bahkan di situ di festival HAM tersebut ya. Dan bahkan beliau ini memberikan reaksi positif dengan mendatangi pengunjuk rasa yang seperti tadi dilihat di video ya, yang dari pagi kalau pengunjuk rasa itu udah melakukan aksi kayak begitu. Nah Bapak Muldoko ini merasa perlu mendengar langsung, katanya ya seperti itu, perlu mendengar langsung masukan dari para pengunjuk rasa. Nah kemudian Bapak Muldoko ini ya menganggap langkahnya ini adalah bagian dari cara pemerintah dalam membangun dialog dengan para aktivis HAM ini ya. Dengan dialog antara negara dan masyarakat, maka keinginan aktivis akan menjadi masukan penting bagi pemerintah. Sama halnya para penggiat HAM juga memahami hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah, sehingga persoalan HAM akan bisa diselesaikan bersama. Seperti itu ya dari pendapatnya Bapak Muldoko. Terus ya, namun nih sayangnya ya, dialog itu nggak berjalan mulus seperti yang ada di dalam video tersebut. Ada beberapa aktivis yang berunjuk rasa melarang Bapak Muldoko bicara dan menolak untuk berdialog, seperti yang disampaikan oleh Korlap dari Aksi Kamisan Semarang ini, yaitu Mas Aziz Rahmat, yang menyampaikan secara terbuka kepada media yang meliput, kami tidak memberi ruang beliau ya berbicara seperti itu, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir, menuntaskan pelanggaran HAM, sama saja hanya bualan belaka. Itu statementnya dari Mas Aziz Rahmat seperti itu ya, sambil ya gitulah agak sedikit emosi ya. Terus kayak begitu tuh ya. Jadi namun dapat tanggapan nih ya, terus kemudian kan ada nih melakukan siaran pers langsungnya yang namanya si Kantor Staf Presidenan ya. Terus kemudian diberikan tanggapan lagi dari teman-teman aktivis yang melakukan unjuk rasa di Semarang tersebut seperti itu, dan diwakili oleh Mas Aziz Rahmat lagi ya, seperti ini. Yang pertama ya, aksi pengusiran kepada Bapak Muldoko bukan sekedar soal antara Muldoko dengan masa aksi Kamisan Semarang. Pengusiran itu adalah akumulasi kemuakan warga terhadap semua janji palsu pemerintah, termasuk janji palsu KSP. Warga sudah lelah dengan janji manis pemerintah. Selain itu, pemerintah termasuk KSP sudah semestinya sangat paham apa saja pelanggaran hak-hak warga yang terjadi
ya selama ini dan apa tuntutan korban. KSP tidak perlu bicara banyak di panggung, segera saja selesaikan persoalan pelanggaran HAM tersebut ya yang terjadi. Yang kedua, poin yang kedua ya dari Mas Aziz Rahmat ya, dari Korlapnya Aksi Kamisan Semarang. Yang kedua, yang dimaksud KSP dengan kerja keras pemerintah melakukan pemenuhan HAM itu di mana kami melakukan festival rakyat bersama dengan Komite Rakyat Korban Pelanggaran HAM. Ini jadi festival tandingan terhadap festival HAM. Isinya adalah cerita penderitaan warga mulai dari Aceh sampai Papua. Cerita tentang abainya pemerintah melakukan pemenuhan dan perlindungan hak warga. Ya, bahkan menjadi aktor pelanggar HAM melalui berbagai macam proyek infrastruktur, perampasan lahan, perusahaan lingkungan, dan berbagai izin yang dikeluarkan termasuk dengan undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, politik upah murah dan tentu saja perihal pelanggaran HAM berat masa lalu. Cerita penderitaan warga ini masih bisa dilihat dalam YouTube LBH Semarang. Tuh ada tuh teman-teman, boleh dicek juga ya. Serta rekam aksi Kamisan di berbagai daerah. Poin yang ketiga, KSP tampak gagal paham mengenai alasan kenapa mereka tidak diizinkan masa aksi untuk bicara. Padahal aksi Kamisan ini sudah menyebarkan rilis dan dapat dilihat di banyak media. Sekali lagi, yang dibutuhkan oleh masa aksi adalah tindakan nyata pemerintah. Tindakan nyata pemerintah untuk menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM dan komitmen untuk tidak mengulanginya di hari-hari ke depan. Seperti itu, teman-teman netizen. Dan yang keempat adalah yang terakhir, daripada KSP sibuk mengeluarkan rilis yang seolah mereka adalah korban, lebih baik KSP melakukan refleksi dan evaluasi. Oke, seperti itu. Bisa dilihat saja video festival rakyat dan lihat bagaimana rakyat sudah kesal sampai diubun-ubun kepada pemerintah. Itu pernyataan dari Korlapnya Aksi Kamisan Semarang, yaitu Mas Aziz ya. Seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman netizen? Tentunya nih, yuk kita lihat bareng-barengnya semua ya teman-teman. Thank you banget sudah menyaksikan semua. Semoga ya teman-teman, apapun itu kasus HAM yang terjadi di masa lalu, semoga cepat bisa terselesaikan dan bisa terungkap. Thank you dari Podcastoria buat teman-teman semua. Sehat selalu buat kalian semua di luar sana. Inilah dia komentar netizen.